Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat absen yang mana siswa diminta untuk mengirimkan swafoto atau foto selfie secara langsung dan tanda tangan. Baiklah, langsung saja kita ke tutorialnya. Langkah pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah membuka web browser yang berada di laptop ataupun di komputer teman-teman. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Selanjutnya silahkan teman-teman masuk di akun Drive teman-teman. Ketika sudah masuk di akun Drive seperti ini, silahkan teman-teman klik baru di bagian ini. Dan yang pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah membuat folder terlebih dahulu untuk memisahkan file entry absen ini dengan file-file yang ada di Google Drive teman-teman. Silahkan diklik folder dan berikan nama folder ini, misalkan absen semester ganjil. Lalu klik buat. Selanjutnya ketika foldernya sudah jadi seperti ini, silahkan teman-teman double klik di foldernya. Selanjutnya ketika sudah terbuka foldernya, silahkan teman-teman klik lagi baru yang ada di bagian ini. Lalu silahkan teman-teman pilih Google Spreadsheet. Dan silahkan teman-teman pilih spreadsheet kosong. Atau bisa juga teman-teman lakukan dengan cara seperti ini. Silahkan diklik kanan di bagian ini. Lalu silahkan teman-teman pilih Google Spreadsheet. Lalu spreadsheet kosong. Selanjutnya ketika Google Spreadsheet-nya sudah terbuka, silahkan teman-teman masukkan data-data entry yang ingin teman-teman masukkan. Misalkan di sini saya ingin siswa itu memasukkan tanggal, jam, nama, kelas, status, foto, dan tanda tangan. Selanjutnya ketika sudah teman-teman masukkan semua seperti ini, jangan lupa juga teman-teman berikan nama file ini di bagian ini. Misalkan namanya adalah absen semester ganjil. Selanjutnya ketika teman-teman sudah mempersiapkan data entry-nya di Google Spreadsheet seperti ini, silahkan teman-teman buka tab baru dan silahkan teman-teman ketikkan appsheet.com di address bar seperti ini. Selanjutnya silahkan teman-teman scroll ke bawah dan silahkan teman-teman klik start for free. Selanjutnya teman-teman diminta untuk login. Silahkan teman-teman klik login. Di sini teman-teman diminta untuk sign in with Google, Microsoft atau yang lainnya yang ada di sini. Tetapi di sini saya akan coba mencontohkan bagaimana cara sign in with Google karena saya sudah punya akun Google saya. Silahkan teman-teman klik. Selanjutnya silahkan teman-teman pilih akun Google teman-teman. Di sini saya memilih akun Google ini karena Google Spreadsheet yang saya buat tadi saya buat di akun Google ini. Selanjutnya silahkan di scroll ke bawah dan klik izinkan. Selanjutnya ketika appsheet.com-nya sudah terbuka seperti ini, silahkan teman-teman
klik yang ini make a new app, atau bisa teman-teman klik yang bagian ini yaitu new app. Saya akan coba contohkan mengklik bagian ini saja. Selanjutnya ketika teman-teman sudah mengklik make a new app atau new app di sini yang tadi, maka teman-teman akan diarahkan untuk memilih 3 pilihan di bagian ini. Yang pertama yaitu start with your own data, yang kedua start with an idea, yang ketiga start with a sample app. Tapi karena di sini datanya saya sudah siapkan di Google Drive, maka saya akan memilih yang pertama ini saja, yaitu start with your own data. Selanjutnya teman-teman diminta untuk mengisi app name, yaitu nama filenya. Misalkan nama filenya adalah absen semester ganjil. Untuk kategorinya silahkan teman-teman pilih other. Selanjutnya silahkan teman-teman klik next step, choose your data. Selanjutnya di sini teman-teman diminta untuk memasukkan data entry yang sudah teman-teman buat sebelumnya di Google Spreadsheet. Datanya tadi saya simpan di folder absen semester ganjil. Silahkan dibuka dan silahkan dipilih filenya dan klik select. Selanjutnya ketika sudah terbuka appsheet.com-nya seperti ini, silahkan teman-teman klik data dan silahkan teman-teman masuk ke absen semester ganjil yang di bagian ini. Selanjutnya di sini silahkan teman-teman perhatikan, di sini ada 4 pilihan, ada updates, ada adds, ada deletes, ada read only. Di sini dalam absen saya menginginkan siswa itu tidak perlu menghapus, maka saya hilangkan delete. Di sini saya ingin si siswa itu menambah, maka saya biarkan adds-nya tercentang. Dan untuk updates, ketika si siswa sudah mengisi, saya tidak mengizinkan mereka untuk merubahnya lagi, maka saya hilangkan centang updates. Selanjutnya silahkan teman-teman pilih storage. Untuk di bagian ini, untuk search path-nya tetap absen semester ganjil. Selanjutnya ketika sudah selesai di bagian tables ini, silahkan teman-teman masuk di bagian columns. Dan silahkan teman-teman pilih absen semester ganjil yang ini. Selanjutnya silahkan teman-teman atur yang bagian ini. Misalkan tanggal di type-nya silahkan teman-teman atur untuk tanggal adalah date. Untuk jam silahkan teman-teman atur type-nya yaitu time. Untuk nama, karena namanya akan kita entry nanti, kita akan masukkan secara manual, maka silahkan teman-teman pilih enum. Untuk kelas juga sama seperti nama akan kita masukkan, kita entry, maka kita pilih enum. Untuk status juga sama, kita pilih enum. Untuk foto type-nya kita pilih image. Untuk tanda tangan type-nya kita pilih signature. Selanjutnya silahkan teman-teman arahkan ke samping. Untuk di bagian ini key and labelnya
kita hilangkan untuk di tanggal dan kita centang untuk di bagian ini, yaitu bagian rows numbernya. Selanjutnya untuk di bagian ini show, silahkan teman-teman centang semuanya. Untuk di bagian editable, untuk tanggal kita hilangkan editable-nya. Untuk waktu juga si siswa tidak bisa mengedit nanti. Jadi si siswa itu ketika mengisi absen akan mengisi sesuai dengan tanggal dan waktu pada saat dia mengisi. Misalkan jamnya saya 08.45 dan tanggalnya misalkan saya masuk di tanggal 1, maka si siswa harus mengisi sesuai dengan tanggal dan jadwal itu, agar sesuai dengan tanggalnya yang masuk di data yang ada di Google Drive. Selanjutnya untuk ini nama silahkan tetap bisa diedit. Untuk kelas, status juga bisa, untuk foto juga bisa, dengan yang terakhir untuk tanda tangan bisa. Untuk requires-nya silahkan teman-teman centang semuanya karena semua data ini wajib diisi. Selanjutnya untuk di bagian initial value-nya, untuk di bagian tanggal silahkan teman-teman klik dan pilih today. Yang ini silahkan teman-teman klik insert dan silahkan teman-teman klik save. Untuk waktu atau jamnya silahkan teman-teman klik dan pilih now yang ini dan klik insert dan silahkan teman-teman klik save. Di sini kita akan coba untuk mensimpan data ini terlebih dahulu. Caranya silahkan teman-teman klik bagian ini dan silahkan teman-teman pilih save and verify data. Di sini masih ada 3 yang berwarna kuning seperti ini. Kenapa bisa seperti ini? Karena untuk bagian ini nama, kelas, dan status akan kita entry. Baiklah, kita entry terlebih dahulu. Untuk pertama bagian nama, silahkan teman-teman klik bagian ini untuk mengentry, untuk memasukkan nama-namanya. Selanjutnya silahkan teman-teman arahkan scroll ke bawah. Untuk tab detailsnya silahkan teman-teman klik di sini untuk menambahkan namanya. Misalkan nama pertama yaitu Hilal Badri. Selanjutnya untuk menambah lagi silahkan diklik tanda plus ini lagi. Di sini saya sudah mempersiapkan sebenarnya nama-nama yang akan saya entry. Inilah nama-namanya. Misalkan yang selanjutnya itu adalah Abdul Aziz. Selanjutnya lagi itu Aan Saputra. Lanjutnya lagi di sini untuk data entry-nya saya cukupkan 5 saja terlebih dahulu. Selanjutnya ketika sudah selesai silahkan teman-teman klik dan selanjutnya yang kita entry adalah kelasnya. Silahkan teman-teman scroll ke bawah dan klik tanda plus. Misalkan yang pertama yaitu 10 MIPA 1, 10 MIPA 2, 10 IIS 1, 10 ini kita hapus tadi, 10 IIS 2.
Nah, ketika sudah selesai terisi seperti ini untuk data kelasnya, silahkan teman-teman klik done. Selanjutnya untuk statusnya sama, silahkan teman-teman klik bagian ini dan silahkan teman-teman masukkan datanya. Pertama yaitu misalkan hadir, kedua sakit, yang ketiga izin, dan silahkan teman-teman klik done. Selanjutnya ini datanya sudah, untuk absennya, data absennya sudah selesai. Selanjutnya silahkan teman-teman atur di pengaturan, yaitu silahkan masuk di bagian ini UX. Untuk di bagian views-nya, untuk pertama kita atur di sini, silahkan teman-teman pilih absen semester ganjil ini. Di sini merupakan tampilan dari absen yang kita buat. Misalkan saya di sini ingin menampilkan kayak istilahnya pilihan-pilihan dalam absen ini. Nah, misalkan untuk di sini namanya tetap saya berikan nama absen. Nah, contoh seperti ini sudah berubah. Ini pilihan yang bisa dilihat oleh siswa. Selanjutnya di sini tetap center. Untuk ikonnya, selanjutnya ikonnya silahkan teman-teman masuk di display. Dan pilih ikonnya. Misalkan ikonnya adalah yang ini. Nah, di sini ikonnya sudah berubah. Selanjutnya teman-teman bisa menambah lagi, caranya dengan cara mengklik di sini add new views. Misalkan saya ingin menambah tampilannya yaitu chart atau diagram yang bisa dilihat oleh siswa. Untuk view name-nya silahkan teman-teman rubah, misalkan di sini chart. Selanjutnya di bagian ini view options, teman-teman bisa rubah menjadi seperti ini. Misalkan untuk chart colors-nya bisa teman-teman rubah, misalkan saya rubah menjadi warna hijau seperti ini. Selanjutnya untuk di label types-nya silahkan teman-teman tetap pilih persen. Dan untuk ikonnya silahkan masuk di bagian display untuk merubah. Misalkan icon charts itu seperti ini. Nah, muncul sudah icon charts-nya seperti ini. Nanti si siswa bisa melihat. Selanjutnya saya akan tambah lagi, misalkan satu lagi. Silahkan diklik add new views. Silahkan dipilih, misalkan saya ingin details. Di sini untuk view name-nya saya berikan nama details seperti ini. Selanjutnya untuk main image-nya saya pilih tetap auto saja. Selanjutnya untuk ikonnya silahkan teman-teman rubah. Misalkan untuk details itu ikonnya saya gunakan adalah yang ini. Nah, contoh seperti ini yang sudah jadi. Nah, selanjutnya silahkan teman-teman masuk ke bagian brand. Di bagian brand ini, untuk di bagian ini teman-teman bisa mengatur tema. Misalkan di sini ada dua tema, ada gelap dan terang. Misalkan ini yang gelap, tampilannya akan seperti ini. Ini silahkan teman-teman ingin mengaturnya seperti apa. Selanjutnya ini warnanya boleh diatur. Untuk di sini apps logonya bisa teman-teman rubah. Misalkan ini adalah absen, bisa teman-teman gunakan yang ini atau yang lainnya.
Selanjutnya untuk di option silahkan teman-teman masuk. Di bagian option ini silahkan teman-teman rubah yang ini, allow image input from gallery. Di sini maksudnya kita tidak mengizinkan si siswa itu menginput dari galeri HP-nya, tetapi langsung dari kamera HP-nya. Ketika dia mengisi absen, akan terbuka kamera dan melakukan swafoto atau foto selfie. Maka di sini harus di-off-kan. Selanjutnya ketika sudah selesai, silahkan teman-teman masuk ke bagian ini, yaitu security. Untuk di bagian ini require user sign in, silahkan teman-teman off-kan. Maksudnya adalah si siswa tidak perlu login untuk mengakses absen ini. Itu maksudnya. Selanjutnya silahkan teman-teman masuk di bagian users. Di bagian users ini teman-teman diminta untuk memasukkan alamat email dari nama-nama siswa yang sudah teman-teman masukkan sebelumnya. Misalkan Hilal Badri tadi pertama saya masukkan alamat emailnya. Contohnya seperti ini. Selanjutnya untuk menambah silahkan teman-teman klik tanda plus. Misalkan untuk nama kedua tadi saya ambillah contohnya dari sini filenya. Misalkan yang ini emailnya. Tambah lagi. Tambah lagi. Tambah lagi. Oke, ketika sudah cukup, ini disesuaikan dengan jumlah siswa yang teman-teman masukkan tadi. Misalkan 5 yang nama-namanya siswa yang teman-teman masukkan, maka harus diisi 5. Dan selanjutnya silahkan teman-teman klik di sini I'm not a robot. Selanjutnya silahkan teman-teman scroll ke bawah dan silahkan teman-teman klik di sini add users plus send invite. Maka nama-nama email tadi sudah masuk, sudah tertambah seperti ini. Selanjutnya di sini bisa teman-teman rubah untuk misalkan di sini nama pertama, nama emailnya adalah Adelia. Di sini bisa teman-teman rubah menjadi admin, bisa rubah juga menjadi user. Tapi di sini saya biarkan saja user, tidak perlu saya jadikan dia admin. Di sini sebenarnya untuk aplikasi ini terbatas hanya untuk 10 orang, tapi bisa disiasati dengan cara membuat duplikatnya. Jadi misalkan teman-teman ingin mengabsen 200 siswa, maka teman-teman bisa membuat 20 aplikasi absen seperti ini. Karena dalam satu aplikasi absen ini bisa memuat 10 nama siswa. Jadi untuk 200 siswa, teman-teman harus membuat 20 aplikasi seperti ini. Nanti saya akan berikan contohnya. Selanjutnya silahkan teman-teman pilih links yang di bagian ini. Di sini ada 2 links yang bisa teman-teman bagikan kepada siswa. Misalkan di sini yang pertama install link. Di sini ketika teman-teman membagikan link ini, si siswa yang teman-teman bagikan link ini akan diminta untuk menginstal aplikasi absen ini. Dan yang kedua browse link, yaitu di sini ketika teman-teman membagikan link ini, si siswa ingin mengakses absen ini hanya diminta untuk masuk menggunakan browser di HP si siswa tersebut. Jadi jadi saya sarankan
jika teman-teman ingin membagikan absen ini, alangkah lebih baiknya teman-teman bagikan browser link saja, karena lebih memudahkan si siswa. Karena pengaturannya juga di HP itu kan berbeda-beda. Selanjutnya kita atur, misalkan di sini seperti yang saya katakan tadi, absen ini hanya bisa diakses oleh 10 orang siswa saja. Misalkan bagaimana ketika siswa kita itu adalah 200 siswa, maka kita perlu buat absen seperti ini lagi. Caranya dengan teman-teman mengklik My Apps yang ini. Selanjutnya di bagian ini absen yang ini yang sudah teman-teman buat, silahkan teman-teman klik yang tanda panah kayak ke bawah ini, dan silahkan teman-teman pilih copy. Dan untuk namanya boleh teman-teman ganti menjadi misalkan semester ganjil 2 atau yang lainnya bisa. Selanjutnya silahkan teman-teman klik copy app. Kalau yang ini dengan ini tidak perlu dirubah. Silahkan diklik copy app. Selanjutnya ketika sudah terbuka, silahkan teman-teman langsung masuk saja di bagian data. Dan silahkan teman-teman pilih kolom yang ini. Dan silahkan teman-teman pilih absen semester ganjil ini. Dan untuk di bagian nama, silahkan teman-teman masuk ke ini, teman-teman entry nama-nama yang baru lagi. Dan silahkan di scroll ke bawah, yang nama-nama tadi ini silahkan dihapus, digantikan dengan nama-nama yang baru. Misalkan di sini saya contohkan yang ini. Nah, di sini saya coba contohkan 3 nama saja yang saya masukkan. Setelah itu klik dan silahkan teman-teman masuk lagi di bagian user. Untuk bagian ini emailnya silahkan teman-teman masukkan. Misalkan tadi dari Aldi Gipala, masukkan alamat emailnya. Silahkan ditambah. Nah, selanjutnya silahkan teman-teman klik lagi I'm not a robot. Dan silahkan teman-teman klik lagi add user and sign in. Baik. Dan silahkan teman-teman simpan file absen ini lagi atau aplikasi absen ini lagi dengan cara mengklik bagian ini dan klik save and verify data. Maka absen ini sudah selesai. Nah, di sini saya akan coba mencontohkan bagaimana misalkan si siswa mengisi absen ini. Baiklah, di sini saya akan coba mencontohkan bagaimana cara saya sebagai seorang siswa mengisi absen di appsheet.com yang dibagikan oleh guru melalui link. Di sini saya akan coba buka. Ini adalah link yang dibagikan oleh guru kepada saya. Misalkan contohnya seperti ini. Silahkan dibuka.
tampilan absennya untuk pertama kali akan seperti ini. Ketika muncul seperti ini, silahkan teman-teman klik accept. Selanjutnya ketika sudah muncul seperti ini, silahkan teman-teman klik tanda plus yang ada di bagian ini, di sudut kiri bawah, kanan bawah. Selanjutnya untuk tanggal di sini sudah tidak bisa diedit. Untuk jam juga di sini menyesuaikan dengan tanggal dan jam pada saat saya mengisi absen. Untuk nama silahkan teman-teman cari, misalkan nama saya Hilal Badri. Untuk kelas misalkan saya kelas 10 MIPA 1. Status hadir. Untuk foto misalkan bisa langsung diklik seperti ini. Saya akan contohkan misalkan ini. Tapi di sini seharusnya adalah foto mukanya si siswa, tapi saya hanya foto gambar ini saja dulu sebagai contoh. Selanjutnya setelah muncul seperti ini, selanjutnya silahkan teman-teman klik ini tap to unlock untuk memulai tanda tangan. Misalkan saya akan contohkan seperti ini. Setelah selesai silahkan diklik save. Maka absen tadi yang sudah teman-teman isi atau siswa sudah isi akan langsung masuk di Google Drive yang sudah disiapkan oleh guru. Baiklah, itulah video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.